Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi saya Uci Tanjung hadir untuk Anda. Tentu hadir ya, masih membahas tentang GERD, insari kecemasan dan psikosomatis. Saya harap teman-teman semuanya segera diberikan kesembuhan ya, sehat walafiat jasmani dan rohani, dan tentunya segera lepas dari sensasi-sensasi asam lambung ya, dan kembali normal seperti biasa, hidup bahagia, dapat berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang terdekat di hati Anda semuanya. Kemudian buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat bergabung ya. Jika teman-teman mencari informasi mengenai gangguan lambung, GERD ya, anxiety dan psikosomatis, berarti Anda tepat di channel ini teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi ya, selamat bergabung, dan jangan lupa untuk di like ya, di komen jika ada pertanyaan, di share teman-teman, dan yang lebih penting lagi untuk di subscribe ya, dan kemudian dihidupkan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi video terupdate yang akan terus saya upload untuk teman-teman semuanya. Semoga video-video yang saya berikan ya menjadi wasilah kesembuhan. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya juga ya, jangan lupa untuk dilihat video-video yang sebelumnya teman-teman ya, karena sudah banyak video yang sudah saya luncurkan tentang GERD, insari kecemasan, mengenai solusi ya, kemudian motivasi juga ada, serta edukasi ya, bagaimana kita bisa lepas dari gangguan GERD, insari kecemasan dan psikosomatis ini. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada subscriber semuanya, karena beberapa hari ini saya tidak upload video juga ya. Saya ada beberapa kendala ya, yang pasti yang pertama karena memang alat saya lagi bermasalah ya. Terus kemudian aplikasi edit ya, aplikasi pengeditan saya lagi error ya. HP saya juga error juga teman-teman. Jadi kesulitan sekali ya saya untuk membuat video, terus kemudian pengeditannya juga susah teman-teman. Jadi itu ya yang membuat terhalang ya saya untuk membuatkan video-video beberapa hari terakhir ini. Tapi yang pasti ya, saya akan terus mencoba ya untuk memberikan Anda video-video ya, video-video support ya, atau motivasi teman-teman ya, sehingga teman-teman ini tidak terus berpikir buruk ya, yang mana dukungan yang paling besar ya untuk penyembuhan gangguan ini adalah bagaimana kita mendapatkan support dari orang-orang yang pernah terkena gangguan ini. Jadi untuk itu ya, kali ini saya hadir untuk Anda, tentunya masih memberikan Anda support, solusi, edukasi ya, motivasi teman-teman ya, sehingga teman-teman ini tidak terus berpikir negatif kembali ketika ada sensasi-sensasi yang dirasakan, baik sensasi yang sudah lama terus kemudian sensasi yang baru, jadi nggak kaget-kaget seperti itu teman-teman ya. Ya, dan banyak ya teman-teman yang sudah komentar ya, dan alhamdulillah sudah saya balas ya, dan sebagian besar juga yang berkomentar mengenai sensasi teman-teman ya, karena memang sensasi yang dirasakan itu berbeda-beda setiap harinya. Setiap hari pasti ada yang dirasa, bahkan satu sensasi tidak cukup untuk satu hari, bahkan sensasi yang paling lama itu berperiode teman-teman ya, sampai pun 14 hari. Bahkan sensasi yang membandel seperti kelengan itu lumayan lama teman-teman ya. Jadi ini yang terus membuat kita berpikir negatif terus, ini ada apakah dengan tubuh, terus kemudian berpikir pendek ya, kayak seperti apa, berpikir bahwa kita tidak akan bisa hidup lama lagi seperti itu ya. Dan saya sudah sampaikan juga di video sebelumnya bahwa ketika teman-teman ini merasakan kumat ya, kumat lambung ya, yang menjadi faktor pemicu utama itu kumat itu lebih banyak, yang lebih dominan itu dari makanan teman-teman, selain dari pola pikir ya, selain dari pola pikir buruk atau stres teman-teman. Nah, jadi untuk itu kita berusaha untuk lebih selektif ya untuk memilih makanan. Bukan artinya saya meminta teman-teman ini untuk memantang makanan, bukan teman-teman. Artinya kita harus mencoba setiap makanan ya,
dan di situ kita bisa menyeleksi mana makanan yang cocok dan tidak cocok. Jika tidak cocok ya, saya harap teman-teman bisa skip makanan tersebut dan mengganti dengan makanan yang lain. Yang lebih penting lagi ya, ketika teman-teman ini merasakan kumat dari makanan, yang ketidakcocokan makanan ini terjadi ketika beberapa menit ya, atau setelah makan ada sensasi yang dirasakan, atau 2 jam setelah makan teman-teman. Itu artinya makanan yang teman-teman konsumsi itu tidak cocok di lambung. Bahkan ada pun makanan yang sifat yang dirasa itu setelah memakan makanan yang berkali-kali ya, atau sifat akumulasi seperti itu teman-teman, baru merasakan sensasi. Artinya makanan ini dianggap aman, akhirnya dicoba lagi makanan tersebut. Nah, di kedua atau ketiga kali makanan ini yang dicoba dimakan, ternyata kumat teman-teman. Itu ada akumulasi jangka pendek namanya teman-teman ya. Jadi untuk itu lebih selektif lagi. Bahkan ada yang sifat akumulasinya ini dia memanjang teman-teman, akhirnya berhari-hari. Ketika merasakan mencoba makanan tersebut beberapa hari aman ya, akhirnya terus dicoba teman-teman ya, menunya itu aja, merasa aman, akhirnya di di hari ke-5 atau ke-6 kumat teman-teman, seperti itu. Nah, ini perlu kita lebih selektif lagi ya, atau lebih mempelajari lagi ya kebutuhan tubuh teman-teman. Ketika merasa aman di sebuah makanan tertentu ya, mungkin teman-teman tidak harus fokus ke situ aja. Artinya harus menggali lagi dan mencari makanan yang mana yang cocok buat teman-teman konsumsi. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang utama lagi adalah merubah pola pikir ya, pola pikir yang baik. Memang ya, dan saya juga sadari bahwa setiap motivator ya merekomendasikan kita untuk menjalankan 3V. 3P ini yang mana itu adalah pola makan ya, terus kemudian pola hidup dan pola pikir. Pola makan masih bisa kita siasati, artinya walaupun merasakan enak ya, kita paksakan makan masih bisa ada solusi. Terus kemudian di pola hidup ya, walaupun kita masih malas-malasan ya, tentunya untuk jalan-jalan, berolahraga, rasa malas tentu bisa kita paksakan. Yang paling sulit itu adalah bagaimana kita merubah pola pikir kita itu sendiri teman-teman ya. Makanya di setiap video saya terus memberikan Anda motivasi ya, bagaimana teman-teman ini bisa terus ya berpikir positif ketika merasakan sensasi ya. Jangan sampai kita berpikir sangat jauh ke sana ya, berpikir yang tidak. Dan ini perlu latihan terus menerus ya untuk pola pikir ini. Jadi saya juga merasakan seperti itu teman-teman, sulit sekali merubah pola pikir. Kadang-kadang ketika ada sensasi yang datang ya, kita merasakan cemas seperti itu, menganggap bahwa kita akan tidak lama lagi hidup seperti itu, akhirnya menerka seperti itu. Nah, dari pelajaran tersebut ya, saya sampaikan ke teman-teman di sini ya, untuk terus berpikir positif bahwa sejatinya ajal ya atau kematian itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita hanya bisa menerima keadaan ya, dan Allah lah ya, Tuhan lah ya, Tuhan yang Maha Esa itu yang yang membolak-balikkan hati ya. Ketika kita rasa takut, rasa cemas, itu pun datangnya dari yang kuasa teman-teman, karena sejatinya dialah pemilik dari segala sesuatu. Jadi kuatkan tauhid ya, kuatkan pikiran bahwa sejatinya Anda tidak akan apa-apa, dan berusaha untuk terus berpikir positif ya, seperti yang saya sudah sampaikan di setiap video saya teman-teman. Insya Allah tentunya ya, di setiap hari pasti ada perbaikan, cuman perbaikannya minim teman-teman. Dan seminim apapun ya, tentu terus kita patut untuk disyukuri teman-teman ya, karena kita sudah ada perbaikan ya. Kalau saya dulu lama teman-teman perbaikannya,
dari awal kena juga ya sampai mual muntah, itu pun lama. Kemudian disusul lagi oleh rasa kelayangan yang memang rasa kelayangan ini timbul, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman ya, hanya bisa diam saja, tidak bisa beraktivitas. Nah di sana pun semua berpikir ya yang tidak ya, karena memang saya adalah salah satu tulang punggung keluarga ya, tidak bisa bekerja teman-teman. Dan di sanalah mulai kacau ya ketika kelayangan itu datang teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, dengan metode-metode yang sudah saya sampaikan di video-video yang lain ya, makanya saya rekomendasi teman-teman yang masih merasakan kelayangan, lihat video-video saya yang sebelumnya, mungkin bisa teman-teman pelajari di situ ya, bagaimana cara saya lepas dari rasa kelayangan teman-teman. Yang pasti ya, kuatkan mental ya, yang utama juga ya ketika kita keluar rumah ya. Memang ketika kita mendapatkan rasa anxiety atau was-was, kecemasan, ini takut akan keluar rumah ya. Awal-awal ya memang harus seperti itu teman-teman ya, rasa takut. Cuman kalau kita biarkan terus, rasa takut ini akan lebih besar rasa takutnya. Jadi untuk itu silahkan keluar rumah ya, meski di halaman rumah tidak apa-apa, bisa nyapu ya, atau jalan-jalan seperti itu. Jangan hanya terus merenung ya, duduk terus kemudian memikirkan hal yang tidak, karena pikiran kita juga seperti itu teman-teman ya. Ketika ada sensasi yang datang ya, tiba-tiba berpikir bahwa kita akan seperti ini seperti itu, akhirnya pola pikirnya jalan terus seperti itu, dan ujung-ujungnya ke kamar ya dan rebahan seperti itu, akhirnya reflux ya, tentu mengakibatkan rasa cemas yang lebih meningkat seperti itu ya. Kuatkan diri Anda ya, jangan khawatir teman-teman, karena memang ini berperiode, pasti Anda akan sembuh, cuman membutuhkan waktu seperti yang sudah saya sampaikan. Saya doakan Anda semua subscriber saya sembuh, amin ya rabbal alamin, dan lepas tentunya dari sensasi-sensasi good, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini. Begitu juga dengan teman-teman yang baru menemukan channel saya, sekali lagi ya, berharap ya semoga video-video saya menjadi wasilah kesembuhan Anda juga teman-teman. Teman-teman sembuh, saya juga merasakan senang teman-teman ya, karena apa yang teman-teman rasakan saat ini ya, saya juga pernah merasakan, dari titik terendah sampai jatuh bangun teman-teman ya, pernah saya rasakan. Jadi luar biasa, saya tidak memungkiri gangguan ini teman-teman ya. Saya pernah merasakan itu. Semua sensasi-sensasi yang Anda rasakan, bahkan detik ini apa yang Anda rasakan pernah saya rasakan teman-teman. Ketika teman-teman menanyakan pernah merasakan ini, tentu iya, saya pernah merasakan. Dan di video saya sebelumnya juga saya sempat menyebutkan 60 sensasi seingat saya, tapi masih banyak ya sensasi-sensasi yang lain yang belum saya yang belum kesebut teman-teman di video yang sebelumnya. Ya pasti saya hanya meminta kepada teman-teman ini terus bangkit ya, semangati diri Anda, percayalah gangguan ini pasti akan sembuh. Baik ya, jika video ini bermanfaat ya, silahkan teman-teman like atau subscribe. Kemudian buat teman-teman jika tidak menonton video ini, yang pasti kalau memang teman-teman tidak menonton video ini berarti teman-teman sudah sembuh, itu intinya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Terus semangat diri Anda, percayalah gangguan ini pasti akan sembuh. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.